Polda Metro Jaya resmi meningkatkan status perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara yang dilakukan pada Kamis pekan lalu menyusul ditemukannya unsur pidana dalam kasus tersebut. Polisi memastikan bakal segera menetapkan tersangka dalam perkara yang menghebohkan jagat maya tersebut. Ade Ari menyatakan pihaknya kini menangani total 6 laporan terkait tudingan tersebut. Menurut Ade Ari, laporan yang dimaksud merupakan aduan Presiden Jokowi sendiri yang sebelumnya melaporkan kasus pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Dalam laporan tersebut, Jokowi menyebut 5 nama yakni Roy Suryo Noto Diprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma, dan Kurnia Triroyani. Meski begitu, status mereka masih sebagai terlapor karena proses pembuktian masih berlangsung. 3 dari laporan itu juga naik ke tahap penyidikan dengan objek perkara penghasutan. Namun demikian, polisi tetap akan menyelidiki 2 laporan terakhir untuk memastikan kepastian hukumnya. Dengan naiknya status perkara ke penyidikan, betulkah dalam waktu dekat akan ada tersangka yang diumumkan oleh kepolisian? Lalu benarkah kasus ijazah Jokowi yang terus bergulit semata-mata hanya untuk merusak kredibilitas Jokowi yang pernah memimpin Indonesia? Atau justru memang ini merupakan agenda politik? Ya, itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, apakah betul ada agenda politik yang kemudian ini bermain di balik bergulirnya kasus ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Pak Cecep Hidayat yang merupakan pengamat politik dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kabar baik juga. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Andi Aswan yang merupakan Wakil Ketua Jokowi Mania. Selamat malam, Bang Andi. Selamat malam Mbak Tiara, selamat malam pemirsa TV One. Semangat! Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Andi dulu ya, nanti saya akan menghadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda, pemirsa. Ini terus didera sejumlah kasus di pengadilan, mulai polemik ijazah, kemudian juga mobil SMK, dan juga lainnya, termasuk isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 Joko Widodo ini mencurigai ada agenda besar politik di balik permasalahan tersebut, yang kemudian ini khususnya soal ijazah dan juga isu pemakzulan. Jokowi menilai ada upaya pemirsa yang kemudian ini tersembunyi untuk menurunkan reputasinya. Terus, ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Itu dengan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan? Termasuk itu, jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Baik, saya akan langsung ke Bang Andi deh. Bang Andi, Anda melihat respon dari Pak Jokowi ini ya, yang nampaknya sudah mulai curiga, nampaknya ada agenda besar politik untuk kemudian merusak reputasi, begitu ya. Anda melihat apakah betul demikian, atau memang sebenarnya ini hanya isu hukum biasa? Enggak, kalau apa yang dikatakan Pak Jokowi itu 100% saya katakan untuk saya itu benar. Dari dulu kan saya mengatakan itu. Oke. Ada
grand design di balik ini yang berhubungan dengan politik itu, ya kan? Kita coba lihat dari ijazah aja ini kan nggak kelar-kelar juga masalahnya apa. Karena mereka itu ya membenarkan gitu loh, bukan mencari kebenaran. Pembenaran terhadap argumen-argumen dia yang memang sudah dipatahkan secara logika pun maupun secara bukti-bukti yang ada gitu, baik dari pihak kepolisian maupun pihak UGM itu. Dan kemudian tiba-tiba muncul ya namanya ya dari purnawirawan gitu. Ini rangkaiannya gitu kan. Tiba-tiba muncul kata pemakzulan. Nah, kita lihat kemarin hampir terkonfirm lah. Kemarin tadi pagi kan kita lihat press conference. Di situ ada Said Didu, di situ ada Pak Sunarko. Yang notabene memang ini ya seperti suatu rancangan gitu loh. Yang akhirnya dikumpulkan jadi satu untuk menyerang Pak Jokowi dan juga untuk pemerintah sekarang, Prabowo Gibran. Oke, tapi tujuan akhirnya apa? Apakah nanti juga berkaitan dengan 2029 atau bagaimana? Kalau kita bicara 2029 memang masih jauh, tapi kan ancang-ancangnya dari sekarang gitu loh ya. Artinya begini, artinya nih ya banyaknya sedikit lah mungkin ya, ini quote unquote lah ya, untuk di kabinet Pak Prabowo sendiri dan juga ketua-ketua partai ya mencoba-coba melihat situasi seperti apa gitu loh. Ya kan, kita lihatlah banyak juga pengamat-pengamat yang merasa bahwa Mas Gibran ini tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan itu ya kan, dan ingin memisahkan Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Tapi kan dijawab dengan Pak Prabowo menugaskan assignment langsung untuk menangani Papua. Artinya pemakzulan itu sebetulnya sudah tidak relevan lagi gitu loh. Ya kan, karena yang ditanya ini oleh mereka ini adalah wapres yang pelangap-pelongor, tidak bisa bekerja, hanya mungkin katakanlah quote-unquote lagi main game dan sebagainya begitu loh. Padahal mereka, Pak Gibran ini tidak tersorot secara kamera kan, tidak tersorot secara media massa, tapi dia bekerja untuk itu. Apa yang ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia, dia laksanakan dengan baik. Dan Pak Presiden memberikan full support untuk assignment beliau menangani masalah Papua. Ini sudah tidak relevan lagi untuk masalah pemakzulan. Oke, saya ke Mas Cecep. Pak Cecep, nampaknya sudah lebih dari 3 bulan ya kasus ini bergulir, sudah naik ke tahap penyidikan, sudah lebih dari 90 saksi diperiksa, belum juga ada tersangka yang kemudian ini nampaknya bisa ditunjukkan kepada publik begitu ya. Anda melihat ini apa yang sedang bermain? Apakah ini memang semacam dalam tanda kutip dipelihara begitu untuk agar kasus ini berkepanjangan? Ya, pertama kan gini ya, ketika sudah ada pernyataan dari pihak yang berwajib dalam hal ini PMJ sudah meningkatkan dari lidik ke sidik, saya kira dalam beberapa waktu ke depan akan muncul pihak-pihak yang akan dijadikan tersangka. Ya. Nah, ketika pihak penegak hukum akan melakukan itu, tentu mereka tidak akan tentu mereka akan mempersiapkan dirinya dengan baik ya. Misalnya dengan minimal 2 alat bukti misalnya. Dari sini sebenarnya mereka akan berhati-hati lah. Apalagi ini jadi konsumsi publik. Ini disorot oleh publik. Tentu pihak APH, aparat penegak hukum akan berhati-hati untuk itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya, ini menjadi tantangan buat pihak kepolisian sebenarnya. Apakah mereka ini kan berada di antara 2 kutub nih. Betul. Apakah kemudian mereka memang bisa memunculkan kepada publik, membuktikan kepada publik bahwa mereka bukanlah pihak yang bisa diintervensi oleh pihak lain yang berkuasa. Di sini publik harus bisa mengawal pihak kepolisian. Kepolisian harus bisa menunjukkan bahwa mereka itu bisa menjadikan hukum ya, berusaha menciptakan keadaan berbasis hukum, bukan karena ada intervensi politik. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau tadi bicara masalah agenda ya, agenda politik, ya semua pintu kemungkinan bisa aja sebenarnya. Memungkinkan ya, gitu ya? Mungkin saja. Kenapa? Kalau kita bicara politik, dia bicara tentang kekuasaan ya, dia bicara tentang kebijakan publik. Tapi dalam konteks Jokowi sebenarnya dia sudah di luar rumah kekuasaan. Meskipun anak beliau sekarang menjabat wakil presiden, bisa jadi ada relasi ke arah sana. Kalau untuk Jokowi sendiri saya kira kan gini, ketika dimunculkan isu seperti ini ya, ini kan bisa jadi proses delegitimasi sebenarnya buat presiden ke-7 kalau memang itu nanti terbukti. Tapi kan kalau enggak bisa jadi bumerang sebenarnya buat para
mereka yang berusaha mendelegitimasi kasus atau persoalan ijazah Jokowi yang diduga palsu. Oke. Itu sih. Baik. Nah, jadi istilah dengan itu tadi kalau tadi merespon ya pernyataan Pak Jokowi sebenarnya ya karena ketika ingin mendelegitimasi, ketika ada misalnya ada Jokowi di sana, tapi kemudian ada anak beliau yang kemudian wakil presiden, yang kemudian tadi disampaikan oleh Bang Andi ya, bagaimana mungkin pihak-pihak ini juga ingin pihak-pihak yang berhadapan, yang berseberangan dengan Jokowi punya agenda yang lain ya. Karena kalau kita bicara dinamika politik di Indonesia, tentu dia bukan ruang hampa ya. Banyak aktor yang kemudian bisa saling punya relasi kuasa di sana. Oke. Banyak pihak, banyak aktor yang kemudian ada kemungkinan yang berseberangan dengan Pak Jokowi begitu ya, yang kemudian dalam tanda kutip kita sebut memainkan ini semua. Tapi kalau Anda lihat siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dengan panjangnya kasus ini, Mas? Kalau ini kalau kita melihat ya Jokowi sendiri sebenarnya menjadi pihak yang ya kalau bisa dibilang diuntungkan ya dia terpapar media terus akhirnya. Oke. Kenapa? Ya namanya terus diingat di publik setelah juga ya. Selesai menyelesaikan masa kepresidenan ya di bulan Oktober tahun kemarin, kalau kita lihat misalnya hampir setiap hari itu selalu muncul pemberitaan tentang Jokowi misalnya. Ini terpelihara. Ya, termasuk punya pengaruh yang masih besar. Ya sekarang hampir setahun misalnya beberapa bulan ya setelah selesainya beliau menjadi presiden, ternyata masih dikejar media. Ya memang karena beliau ini kan lahir dari kondisi yang populis ya, sehingga kemudian ketika sudah di luar rumah kekuasaan. Tapi mungkin masih punya unfinished business ya, kepentingan yang belum terselesaikan misalnya. Atau dalam rangka mempersiapkan tadi, kita bilang 2029 masih lama, tapi enggak juga. Bicara politik, dia bicara lari maraton ya, bagaimana persiapannya juga jauh-jauh hari gitu. Oke, baik. Bang Andi, Anda melihat dengan data-data yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa sudah naik ke tingkat penyidikan, kemudian juga lebih dari 90 saksi ini sudah diperiksa tapi belum ada juga tersangkanya. Nah, Jokowi Mania sendiri ini mendukung ini sebagai transparansi atau justru ini semacam ada tekanan politik sih sebenarnya di sini? Enggak, kalau kita melihat ini bukan tekanan politik. Mungkin saja minggu depan itu sudah ada ngasih saksi-saksi terlapor itu diperiksa kembali kan gitu. Jadi kan memang kan kalau kita lihat begitu banyak ya 90 saksi seperti itu bisa sebulan, bisa saja sebulan ya, tergantung kalau maraton ya. Karena begini, di KUHP itu kan tidak ada masa waktu untuk bisa memeriksa saksi-saksi itu. Tapi tergantung bagaimana penyidik itu bekerja secara profesional, ingin mengentaskan masalah ini secara profesional dan juga jangka waktu yang lebih cepat ya. Karena kan data-data yang kemarin kan dari proses penyelidikan sudah ada kan, tinggal menunggu data-data dari Bareskrim ya, gelar perkara khusus itu. Yang notabene selama ini kan tidak ada namanya novum, kan selama ini dibicarakan novum ya. Apalagi dia punya pengacaranya kan mengatakan ini bukan masalah novum gitu, ini masalah perkap. Ya kuatan mana perkap sama KUHP? Kan pasal 41 kan mengatakan itu ya, akan dibuka gelar perkara itu kembali kalau ada novum baru gitu loh. Tapi ini kan mengakomodir keinginan dari pihak sebelah itu ya, untuk bisa terang benderang seperti apa sih ya metodologi yang digunakan oleh Bareskrim kan gitu. Ini kan sudah penjelasan semua gitu kan. Ya kalau tadi pagi ya mereka press conference lagi, apalagi sih yang dicari gitu loh. Menurut saya kan begitu. Tinggal bagaimana saja. Ya intinya sih sebetulnya begini, ini ada penggiringan opini publik lagi gitu loh. Oke, oleh siapa Bang? Ya oleh pihak sebelah lah, kawan-kawan kita itu satu yang agak melenceng gitu loh. Oke, tapi ya kan? Perintahnya dari? Nah kalau kita bicara perintah mereka yang tahu dan Tuhan yang tahu, ya kan. Kita hanya meraba-raba kan nggak elok kalau kita hanya meraba-raba. Tapi yang jelas adalah kita tunggu nanti bagaimana prosesnya di Polda Metro Jaya itu. Karena ini kena pasal berlapis loh. Ya 310, 311, 160, Undang-Undang ITE 3235 juga. Ini luar biasa kan. Tinggal bagaimana jaksa memilih pasal mana yang cocok untuk masing-masing orang ini gitu loh. Kan ada berapa? 4-5 orang ya yang tersangka itu. Itu sih menurut saya sih ya. Sudahlah, kita santai aja, kita lihat dan kita percaya betul sebagai lembaga negara, yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk menuntaskan masalah ini dengan baik
secara terang benderang. Oke, pertanyaannya kemudian ini kan sebenarnya tidak hanya kubu Roy Suryo saja, kemudian juga dengan Pak Jokowi ya, Mas Cecep ya, yang kemudian belakangan ini kita dengar nama-namanya begitu, tapi juga ada dari pihak PDI Perjuangan, sekalipun tadi kami juga sudah mencoba untuk mengundang begitu, namun berhalangan hadir. Ada nama Bitor Suryadi yang kemudian ini menyebutkan sejumlah nama kaitannya dengan dugaan keterlibatan pembuatan ijazah palsu begitu ya, dan nama-nama ini kemudian ini diminta untuk dipanggil oleh pihak kepolisian. Seperti apa Anda melihatnya, nanti boleh dijawab nanti Mas Cecep, kami akan kembali untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan lanjutkan ke Mas Cecep. Tadi ada pertanyaan yang terputus ya Mas ya, berkaitan dengan politikus senior dari PDI Perjuangan begitu ya, Bitor Suryadi yang menyebutkan sejumlah nama dan nama-nama ini diduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu begitu, dan polisi ini didesak untuk kemudian memanggil sejumlah nama ini, memeriksa termasuk juga Bitor Suryadi tersebut. Anda ini melihatnya seperti apa? Ya seperti ini aja, kalau kita lihat sekarang kan posisinya yang punya kewenangan untuk melakukan itu pihak kepolisian. Jika memang pihak kepolisian merasa pernyataan Bitor bisa dipertanggungjawabkan, tentu akan melakukan tindakan tersebut tanpa disuruh oleh pihak luar. Itu sebenarnya yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini lagi-lagi saya sampaikan ya, bagaimana kepolisian ini bisa mempertunjukkan pada publik bahwa mereka ini institusi yang memang netral, bekerja untuk menciptakan keadilan ya, hukum dan keadilan gitu. Disinilah ujian ya, sejak negara kita memilih jalan demokrasi ya, salah satu aspeknya kan law enforcement, penegakan hukum. Nah disinilah kepolisian ya, pimpinan kepolisian mesti berjalan di rel yang sama gitu. Bagaimana berusaha menciptakan kepastian hukum, bagaimana berusaha menciptakan law enforcement itu sebenarnya. Oke, tapi Anda merasa ini perlu untuk didalami ya ke arah sana dengan adanya nama-nama tersebut? Ya kalau memang ya itu dibutuhkan ya untuk memperlihatkan kepada publik ya. Kalau memang terkait benar nih, kita kan nggak tahu juga ya. Karena itu yang paham semua serba dugaan begitu dugaan ya? Semuanya. Itu sih. Oke, kemudian tadi juga sempat disebutkan ya di segmen sebelumnya bahwa dengan adanya kasus ini yang terus bergulir, ada sejumlah pihak yang diuntungkan, tidak hanya Pak Jokowi yang namanya terus dibahas oleh publik, tetapi juga pihak-pihak tertentu begitu. Tapi mungkin tidak sih kalau justru adanya kasus ini memang sengaja dalam tanda kutip dipelihara oleh kubu Pak Jokowi begitu untuk agar namanya terus tetap eksis hingga kepentingan politik selanjutnya, misalnya tahun 2029? Ya, saya kira ada beberapa penjelasan ya untuk menjelaskan. Pertama gini ya, memang Jokowi ini kan lahir dari sosok pemimpin yang populis. Bagaimana dirinya itu selalu terekspos oleh media. Tentu butuh itu. Setelah selesai berkuasa, biasanya kan setelah Bu Mega selesai ya, kemudian masih megang partai, kemudian Pak SBY selesai, masih megang partai. Nah Jokowi kan nggak punya partai politik. Nah banyak cara sebenarnya untuk memelihara itu. Apakah dengan partai yang baru atau tetap dengan ekspos media. Kalau mau ekspos media tentu harus ada agenda, perlu isu yang muncul gitu ya. Itu yang pertama. Karena begini, kalau kita bicara masalah ijazah sebenarnya kan sederhana. Kalau memang punya will, keinginan, itu bisa aja disampaikan sebenarnya. Selesai urusan. Ditunjukkan ke publik ya. Iya, selesai sebenarnya. Atau memang ini ada kesan ya, memang kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, pihak-pihak yang menyerang itu sengaja dikumpulkan ya, bukti-bukti kelalaian mereka dalam hukum, tuduhan mereka, fitnah mereka misalnya. Nanti ada waktunya straight back ya, menyerang balik gitu. Ya saya kira nanti kita lihat nih, apakah memang ini waktu-waktu pengumpulan bukti dari para mereka yang berusaha mendelegitimasi Jokowi nanti dibalikkan oleh Jokowi dan tim kuasa hukumnya gitu. Oke, baik. Anda menanggapinya seperti apa Bang Andi? Apakah betul ini juga salah satu menjadi agenda Pak Jokowi begitu? Iya, Tiara, ini bukan agenda yang dikatakan disengaja oleh orang-orang itu. Tidak gitu loh. Kan kalau kita melihat sosok Pak Jokowi, betul dikatakan Kang Cecep itu adalah populis. Ya karena kedekatan beliau dengan masyarakat itu. Kalau pemimpin ya katakan kayak misalnya kayak Bung Karno, kan dicintai masyarakatnya itu. Karena populis juga beliau kan. Kalau kita menaragading pasti akan dijauh oleh rakyatnya juga. Tapi apa yang terjadi kalau saya melihat ya munculnya yang tadi saya menyinggung nama Bitor Suryadi itu buat saya itu seperti proksi yang dimunculkan, tapi ini bola liar, tidak bisa dikendalikan gitu loh.
Jadi ini ya udah seperti kayak kita mau pukul sana, pukul sini, tidak ada arahan sama sekali gitu. Oke. Ini permasalahannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah terus nih muncul. Apa yang dikatakan oleh Beto itu fitnah semua. Sampai muncul namanya Pak Paiman. Kasihan loh Pak Paiman itu ya. Dia diberhentikan dari komisaris. Diberhentikan dari yang namanya jadi rektor. Ya. Dikeluarkan juga saya dengar katanya dari guru besar WA Group. Oke. Macam-macam fitnah buat dia gitu loh. Ini permasalahannya. Jadi apa sudah ada korban untuk itu? Apa mau ada korban-korban lagi? Ya kan? Yang difitnah oleh mereka itu. Sadarlah buat itu gitu loh. Gak usah lagi mengarang-arang cerita lagi, menggeret-geret orang lagi, sehingga fitnah itu akan bertambah lagi. Tunggu saja pembuktiannya itu nanti adalah di pengadilan. Sedangkan Pak Presiden, ketujuh kita ini Pak Jokowi sudah mengatakan, kalau diminta oleh presiden, oleh pengadilan, ya dipinjamkan maupun disita, dia akan serahkan. Tidak mungkin ya Pak Jokowi akan melakukan klarifikasi terbuka, misalnya berkaitan dengan keabsahan Tidak perlu, ini kan ijazah sudah, ataupun juga nama-nama tersebut? iya kan sudah disebutkan tadi, Pak Jokowi mengatakan, ya kan, saya akan keluarkan ijazah asli saya itu di pengadilan nanti. Oke, baik. Mas Cecep, seberapa penting sih Pak Jokowi ini untuk muncul ke publik mengatakan yang sebenarnya begitu ya, seperti yang tadi dikatakan, baik itu menunjukkan ijazah asli ataupun juga mengkonfirmasi hal-hal yang sebenarnya mudah kok untuk diluruskan gitu ya? Iya, jadi ya itu memang pilihan pribadi seorang Joko Widodo sebenarnya ya. Apakah dia ingin permasalahan itu selesai cepat dengan menunjukkan itu di hadapan publik, atau ya sengaja dibiarkan berlarut. Ya dengan kalau sengaja dibiarkan berlarut berarti ada alasan, ada alasan di balik itu. Yang pertama ya tadi bisa jadi agenda yang terpelihara. Ya. Yang kedua bisa jadi memang dia tahu ya ada pihak-pihak yang menyerang dirinya sekarang. Sekarang dikumpulkan dulu, nanti baru akan diserang balik kira-kira. Oke. Ya, tapi di sini yang tadi juga Pak Bang Andi sampaikan masalah fitnah ya. Di sini sebenarnya ya di era keterbukaan informasi seperti sekarang, tantangan juga sebenarnya buat para pemirsa, buat para netizen sebenarnya. Ya, di era post-truth seperti sekarang, di mana berita hoax, disinformasi, misinformasi muncul demikian masif. Jadi harus hati-hati sebenarnya masyarakat kita memperhatikan itu. Itu tantangan. Jadi semuanya ada challenge-nya sebenarnya. Oke, Mas Cecep, tadi menarik ya ketika Bang Andi menyebut bahwa Pak Jokowi nanti akan menunjukkan ijazahnya ini hanya di pengadilan gitu ya. Tapi apakah mungkin, Anda percaya ini akan sampai pada tahap pengadilan, akan sejauh itu juga Mas Cecep? Ya kalau memang nanti kan ada beberapa laporan ya yang masuk baik itu ke PMJ ya, Polda Metro Jaya ataupun ke Mabes Polri. Tinggal nanti yang masuk sampai ke tahap penyidikan, kalau sudah sana kan sudah dikumpulkan misalnya ada dugaan tersangka, tentu akan dilimpahkan ke pengadilan. Kalau sudah ke sana berarti kan pihak-pihak yang akan dipanggil oleh pengadilan tentu akan hadir. Ya, jadi kan kalau kita case-nya beda ya, Bareskrim itu kan adalah masalah ijazah. Kan? Betul. Kalau Ya, kalau ini PMJ kan itu kan masalah pencemaran nama Ya, baik. pencemaran nama baik. dua isu. Mungkin ya hasil dari Bareskrim itu jadi sebagai percontohan dari PMJ nantinya. Pendalamannya mungkin di situ. Yang penting adalah minggu depan kita lihat bagaimana. Apakah ada saksi Nama-nama terlapor, tersebut ya? apa nama tersebut ya, datang Oke. kita lihat aja nanti. Oke, tapi berkaitan dengan kasus ini ujungnya kemana, nanti akan tetap ya, sekalipun ini nanti sampai ke pengadilan, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah asli Jelas itu, tersebut. karena beliau itu kan ada seorang yang taat hukum untuk itu, ya. Kalau diperintahkan oleh pengadilan, pasti dia akan menyerahkan ijazah itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai keseluruhan, Mas Cecep, Iya. tadi betul disebut bahwa 2029 ini sebenarnya masih lama, tapi apa dampaknya ketika isu ini terus bergulir, kita nggak tahu sampai kapan, sekalipun Bang Andi tadi optimis ya, minggu depan kayaknya udah ada yang ditersangka ini. Mudah-mudahan ya, Oke. bukan saya mendahului ini, karena kita juga pengen, masyarakatnya menunggu sebetulnya juga Aha, kan, oke. pengen lebih cepat, lebih baik lah. Itu dia. Tapi apakah mungkin dan juga nanti ke depannya di 2029 ini akan seperti apa dampaknya? Ya, pertama gini, kalau memang nanti berlanjut ke masalah tuduhan ya terhadap ijazah palsu atau tidak asli dan seterusnya lah, palsu atau asli gitu. Ya. Nanti terlihat misalnya di pengadilan diputuskan apa, dan itu tentu berdampak kepada sosok Joko Widodo dan keluarganya. Oke. Ya, ketika dikatakan memang terbukti misalnya palsu, tentu akan mendelegitimasi Jokowi dan keluarganya yang saat ini ada di rumah Dan kekuasaan. juga Tapi kalau UGM, sebaliknya, dan juga UGM termasuk itu. UGM, oke. Tapi kalau sebaliknya, itu tentu akan memperkuat citra mereka dan ini berdampak terhadap anggota keluarga yang saat ini ada di
rumah kekuasaan, itu wakil presiden gitu. Oke, Dan baik. kita tahu ya tentu untuk 2029 mereka yang saat ini dalam rumah kekuasaan, baik itu wapres atau menteri-menteri atau dari pihak legislatif itu sudah mulai mempersiapkan diri sebenarnya untuk laga di 2029. Oke, keyakinan Anda kasus ini akan berakhir dalam 1 bulan atau mungkin 2 bulan mendatang, lebih bahkan? Bisa Mas Cecep? lebih saya kira, dengan tadi saksi sampai 90 orang, kemudian Jadi begini, Gimana kalau nih, Bang kita Andi? lihat ya, Lebih mereka ternyata nampaknya mereka dari 2 ini bulan. sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya apa? Mereka tujuannya itu bukan masalah melihat ijazahnya. Kebenaran dari ijazahnya Pak Sotasi, tidak. Agendanya mereka itu adalah jangka panjang untuk mendiskreditkan Pak Jokowi ini sehina-hinanya itu. Oke. Ini jangka panjang karena mereka itu nanti sampai PK itu akan laksanakan gitu. Mendiskreditkan dan juga melemahkan Ya. Karakter dari Pak Karakter Jokowi. dari Seberapa Pak Jokowi. besar saat ini berpengaruh terhadap Pak Jokowi sendiri hal tersebut? Kalau Pak Jokowi ini sekarang ini kita muncul namanya Jokowi Phobia nih kalau saya lihat nih. Ya, Jokowi Phobia semua ini yang muncul gitu kan. Artinya apa? Yang mereka ada ketakutan. Kamu melempar bahwa itu ijazah palsu, di challenge, Pak Jokowi sendiri yang datang, Pak Jokowi melaporkan, udah kayak cacing kepanasan semua nih, cari semua celah-celah untuk itu kan, untuk bisa bagaimana mengcounter ya apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu. Ya ini panjang jadinya. Oke. Tapi bukan itu, bukan artinya dia mau melihat itu ijazah, tunjukkan ijazah, that's it, selesai. Bohong besar itu. Kalau itu dari awal dia mesti katakan, tapi kan enggak. Oke. Tapi pengaruh nggak sih untuk Pak Jokowi sendiri, Bang? Ini sudah ada kekhawatiran yang muncul dari seorang Joko Widodo dengan adanya kasus ini terus bermunculan. Mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan juga. Ya, jadi begini, memang kalau kasus besar ini atensinya seluruh rakyat Indonesia itu pasti ada penumpang-penumpang gelap di situ gitu, memanfaatkan situasi itu. Makanya ini bolanya semakin liar gitu kan, muncullah satu nama berkaitan dengan apa, padahal hanya hubungan pribadi bermasalah, dikaitkan pula dengan masalah ijazah ini. Ya, jadi memang ya itulah kita berharap sih jangan ada adu domba antara masyarakat kita ini ya. Jadi polarisasi terbentuk akhirnya gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan yang kontra ini selalu terus membuat api ini semakin besar. Padahal kita, apakah kita pernah melakukan press conference yang berturut-turut setiap melaksanakan kegiatan? Kan enggak. Ya kan? Kita selalu menahan diri untuk itu karena kita percaya kepada lembaga negara akan melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Oke, Mas Cecep, ini selain dari Pak Jokowi sendiri yang menunjukkan secara sukarela baik secara langsung ataupun di pengadilan nanti ya, apa yang bisa mampu untuk membuka kotak Pandora ini? Ya kalau pertama ya tentu Jokowi sendiri, yang kedua nanti di pihak pertama gini ya, ada 2 persoalan di Indonesia sebenarnya, masalah struktural dan masalah kultural ya. Masalah struktural gimana maksudnya? Jadi lembaga-lembaga itu bisa sebenarnya. Nanti ya tentu karena sekarang proses hukum, tentu akhirnya ya di pengadilan. Ya. Karena kalau kita bicara masalah ijazah palsu atau tidak, sebenarnya kan UGM sudah statement. UGM ketika sudah statement, itu sebenarnya yang bisa jadi lembaga ya, yang bisa bisa memverifikasi. Oke. Selain kepada memang si penggunanya atau si lulusannya sebenarnya. Nah secara kultur gini, ketika sudah ada pihak yang memang berwenang untuk menyampaikan, memverifikasi sebuah dokumen asli atau sebaliknya, masalahnya mau nggak masyarakat kita mengakui itu, gitu kan? Kenapa nggak mau? Apakah memang ada distrust misalnya? Memang dua persoalan ini saya ngelihatnya sih ya, struktur dan kultur gitu. Oke. Dan memang ini hal yang terjadi dalam proses ya, konsolidasi demokrasi ya. Kita harapkan secepat mungkin ya tentunya untuk kemudian ini terungkap karena nampaknya masyarakat juga sudah lelah begitu ya dengan rangkaian kasus ini yang kemudian terus bergulir beberapa bulan terakhir, begitu juga dengan pihak-pihak yang di dalamnya terus terlibat. Terima kasih sebelumnya Mas Cecep dan juga Bang Andi sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak dan pemirsa. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan saat lagi bersama dengan rekan saya Winnie Wellington ya.